Kali ini saya akan perkenalkan mengenai cara hitung untuk benda-benda mati ya dalam bahasa Jepang. Sebelumnya seperti biasa, buat yang nyari latihan soal-soal JLPT dari N5 sampai N1 bisa klik link di bawah. Di situ sudah ada soal-soalnya, berikut kunci jawabannya juga ya. Jadi bisa untuk latihan ya sambil nunggu Jepang buka lah buat teman-teman yang mau berangkat. Sambil nunggu Jepang buka latihan dulu. Tetap semangat ya, tetap optimis. Semoga Jepang bisa cepat buka kembali dan bisa berangkat. Kata bantu hitung atau cara hitung ya, itu disebutnya kazoe kata. Ya, cara hitung seperti itu. Nah, kazoe kata ini mungkin cara hitung kalau dalam bahasa Indonesia anggap saja cara hitung benda ya, kata bantu hitung. Itu ada banyak ya tergantung bendanya ya. 1 biji, 2 biji, 1 buah, 2 buah, sebuah gitu kan. Kalau dia tipis kayak gimana, kalau dia panjang, tebal kayak gimana. Nah itu kan kalau dalam bahasa Indonesia juga berbeda-beda. Dan bahasa Jepang pun seperti itu. Nah dalam bahasa Jepang itu ada kata bantu hitung yang sederhana. Ada kata bantu hitung yang lebih kompleks. Sederhana ini dalam artian dia bisa global ya. Asalkan benda mati, kata bantu hitung ini bisa dipakai. Kalau yang lebih mendetil ya berarti harus lebih dibedakan lagi. Dia bendanya seperti apa. Ciri fisiknya terutama ya. Kata bantu hitung untuk yang versi sederhana itu hanya bisa dipakai dari hitungan angka 1 sampai 9. Di atas itu sudah harus pakai kata bantu hitung yang lebih rumit ya. Lebih kompleks maksudnya. Sudah harus yang pakai yang khusus. Makanya tidak disarankan untuk hanya mengingat yang level dasar. Karena nanti ke atasnya itu udah perlu beda lagi. Jadi sebaiknya yang level dasar tahu, yang level atasnya juga tahu. Saya mulai dengan kata bantu hitung yang sederhana dulu ya. Ini hanya bisa dipakai dari angka 1 sampai 9. Ini berlaku untuk benda apa saja ya. Jadi asalkan dia benda mati bisa dipakai. Oke, berturut-turut ya, kata bantu hitung ini belakangnya itu akan ada yang namanya huruf hiragana tsu. Jadi saya mulai dari 1 dulu. Anggap aja ini 1 buah, 1 biji, 1 apa ya? Ya pokoknya 1 lah. 1 ya global sifatnya. Dari 1 dulu ada hitotsu. Hitotsu, kemudian futatsu untuk kedua ya, 2 buah. Kemudian mitsu ya, itu untuk 3. Kemudian 4 ada yotsu. Yotsu 4 dan 5 itsutsu. Kemudian 5 itsutsu, 6 mutsu ya. Jadi mutsu. Kemudian 7 pakai nanatsu. 8 pakai yatsu. 9 pakai koko notsu. Nah, ini adalah kata bantu hitung yang sederhana ya. Apa saja bisa dipakai. Bahkan benda yang tidak abstrak pun benda yang abstrak pun bisa. Misalnya apa? Bilang impian itu. Itu kan abstrak tuh. Kita bisa pakai kata bantu hitung ini ya. Oke, saya coba kasih contoh kalimat ya dengan kata bantu hitung tadi tapi masih pakai yang belakangnya tse 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 gitu. Misalnya di atas meja ada 2 pensil. Jadi contoh kalimatnya misalnya tsukue no ue ni futatsu enpitsu ga arimasu. Nah, itu pakai futatsu dia. Sudah betul, tapi akan lebih kelihatan bagus lagi, kedengaran bagus lagi kalau futatsu tadi kita ganti dengan kata bantu hitung yang lebih spesifik ya. Karena ini kan bendanya benda yang tidak abstrak kan, benda yang ada yang solid gitu ya, pensil. Kita ganti dengan nihong. Nah, itu nihong, hong ini adalah satuan satuan hitung untuk benda yang sifatnya itu yang ciri fisiknya itu panjang
dan agak ya kecil gitu ya, kecil panjang gitu misalnya. Pensil kan seperti itu. Itu bisa pakai nihong, pakai futatsu juga bisa. Kemudian saya masuk ke kata bantu hitung yang sifatnya lebih spesifik, tergantung ciri fisik bendanya ya. Misalnya pada kata ini, ko. Jadi penggunaannya ya, iko, niko, sangko, dan seterusnya. Iko, niko, sangko itu bisa diartikan ko ini sebuah, sebiji, sebutir. Ya kalau untuk telur misalnya, sebutir itu bisa. Yang jelas dia adalah benda yang, ini kalau menurut preferensi pribadi saya ya, itu kayaknya benda yang seukuran tangan. Yang bisa digenggam tangan. Koreksi kalau saya salah ya. Tapi menurut saya seperti itu, karena dari penggunaan bendanya itu, ini bisa untuk buah juga kan. Buah, telur, ya atau benda lain. Misalnya apa ya, penghapus gitu misalnya. Itu pakai ko ini bisa. Ya, jadi iko, niko, sangko itu 1, 2, 3. 3 buah, 3 biji atau 1 biji. Kemudian berikutnya ada yongko, goko, rokko untuk 6, nanako 7, hako 8, kyuko 9, juko 10. Jadi sampai juko ya 10. Nah, nanti ke atasnya pakai kok juga. Tapi kan sudah tahu tergantung angkanya itu nanti berapa yang paling belakang. Itu nanti berubah bunyinya ya. Jadi kok untuk sebutir, sebuah, sebiji itu bisa. Kata berikutnya adalah kata bantu dai. Jadi ichidai, nidai, sangdai itu kata bantu hitung untuk biasanya adalah sebuah ini ya unit. Jadi 1 unit, 2 unit, 3 unit. Ini berlaku biasanya untuk kayak kendaraan. Sebuah mobil gitu misalnya. Itu pakainya dai. Kemudian itu kan besar ya, identik dengan yang besar. Kemudian kalau handphone kayaknya bisa. Handphone itu kan karena dia sebuah benda ini ya, bukan benda yang dari alam kan, dia kan sebuah barang pabrikan, itu pakai dai bisa. Pakai dai, kemudian apa lagi ya? Perabot kayak meja, kursi itu pakai dai juga. Jadi benda yang katakanlah ini kalau menurut preferensi pribadi saya adalah barang pabrikan gitu. Pakai dai itu ya. Jadi ichidai, nidai, di sini tidak ada perubahan bunyi. Ichidai, nidai, sangdai, yongdai, godai, apa lagi tadi? Rokudai, kemudian nanadai, berikutnya hachidai, kyudai, judai. Seperti itu sampai 10 ya. Jadi dai untuk benda barang-barang pabrikan. Sepertinya begitu. Koreksi kalau saya salah ya. Berikutnya kata bantu untuk yang tipis-tipis. Jadi lembar, katakanlah begitu ya. Lembar kertas misalnya, itu dengan kata mai. Ichimai, sangmai, ichimai, nimai, sangmai. Itu pakainya untuk lembar ya. Jadi selembar, 2 lembar. Kalau sehelai, sehelai kayaknya kalau agak beda. Pengertian sehelai itu harus dipilah lagi soalnya ya. Sehelai benang dan sehelai kain. Itu kan kalau dalam bahasa Indonesia bisa saling berterima itu. Tapi kalau dalam bahasa Jepang sehelai benang, satu helai benang itu udah beda lagi. Mungkin sehelai kain bisa. Nah, penggunaannya misalnya ini ya. Dari 1, 2, 3 sudah tadi ichimai, nimai, sangmai. Kemudian keempat apa ya? Keempat yongmai, gomai, rokumai, nanamai, kemudian hachimai, kyumai, dan jumai. Nah, sampai 10 seperti itu. Jadi masih sama ya, tidak ada perubahan bunyi juga. Seperti yang dai tadi. Yaitu mai untuk benda-benda tipis. Kertas, kemudian kain, ya, sehelai, selembar, mungkin seperti itu kalau bahasa Indonesia. Kita ke yang berikutnya yaitu kai. Nah, ini menunjukkan tentang frekuensi. Berapa kali, nah gitu ya.
Ada ikai, nikai, sangkai. Nah, itu sekali, 2 kali, 3 kali berlanjut ya. Berlanjut jadi sangkai, yongkai, gokai, rokkai, nanakai, hachikai, kyukai, jukai. Nah, ini kai itu diungkapkan dengan huruf kanji seperti ini ya. Cukup gampang dia. Cuma kotak-kotak gitu aja. Ini artinya adalah berapa kali. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya ya. Berikutnya adalah kata hitung benda yang tadi saya mention di awal, yaitu untuk kayak benda pensil ya, untuk benda panjang, tipis, panjang. Ya pokoknya dia sifat utamanya adalah panjang. Dan biasanya identik dengan kecil juga ya. Itu pakai hong. Jadi sehelai, sebatang kalau pensil ya, kita kan sebutnya sebatang pensil biasanya gitu. Tapi kan batang tidak selalu nunjukin ini ya. Kalau batang biasanya nunjukin panjang ya, panjang juga. Jadi kayaknya hong ini lebih cocoknya sebatang. Kalau dia solid, kalau dia agak lemes berarti sehelai. Nah kayak gitu ya. Sehelai, sehelai benang misalnya itu pakai hong juga. Oke, berturut-turut ya. Ipong. Kalau satu dia berubah bunyinya bukan hong tapi pong ya jadinya. Ipong, kemudian nihong, kemudian sampong ya. Berikutnya adalah sangbong ya. Kalau 3 sangbong ya jadinya. Jadi ipong, nihong, sangbong. Kemudian ke berikutnya 4 ya, ada yonghong, gohong, ropong, nanahong, hapong, kyuhong, jupong. Nah, jadi berubahnya lumayan banyak ya. Di angka 3 sambong dia jadinya. Jadi bong. Ini ada pong, ada hong. Nah, begitu. Jadi berbeda-beda. Harap dihafal ya untuk yang kata hong ini. Karena pasti akan sering kepake. Kata berikutnya adalah, kata bantu berikutnya adalah ini ya. Kai juga, tapi beda arti dengan yang tadi. Kai itu diungkapkan dengan yang tadi kan kotak-kotak itu hurufnya. Yang artinya frekuensi. Kalau kai yang sekarang ini artinya adalah lantai. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, ini akan bakal sering kepake ini ya. Jadi lantai 1 misalnya diungkapkan dengan ikai. Lantai 2 nikai. Lantai 3, nah ini agak beda. Jadi sanggai dia. Jadi gai ya. Kalau yang tadi sangkai yang artinya 3 kali, dan sekarang sanggai yang artinya lantai 3. Oke, berikutnya jadi ada yongkai, gokai, rokkai, nanakai, hakkai, kyukai, dan jukai ya. Seterusnya nanti seperti itu. Kai, 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 kai itu lantai. Nanti akan yang paling membedakan tentu saja konteks kalimat ya. Oke, berikutnya adalah kata bantu untuk urutan nomor. Nah, ini kayaknya sudah gampang, ini sudah sering ketemu ya, yaitu bang. Ichibang, nibang, sangbang. Ya, jadi urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian berikutnya lagi apa? 4 ya. Yongbang. Kemudian apa lagi ya? Yongbang, gobang, rokubang, kemudian nanabang, hachibang, kyubang, jubang, dan seterusnya. Itu ya. Jadi itu tadi mengenai yang urutan. Nah, di sini yang penting untuk diingat adalah kata bantu yang tadi ya. Yang kai tadi. Itu ada 2 arti dengan pengucapan yang sama. Mungkin dalam beberapa bilangan dia akan berbeda, misalnya sangkai dengan sanggai. Nah, itu langsung kelihatan bedanya ya. Langsung kedengeran bedanya, langsung apa? Karena yang satu 3 kali, yang satu lantai 3. Jadi kembali lagi itu mudah dibedakan kalau dalam bilangan tertentu. Tapi di bilangan berikutnya akhirnya akan konteks yang memberi arti berbeda ya. Jadi tolong diingat di bagian itu. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau penjelasannya agak berbelit-belit ya.
Silahkan subscribe untuk yang belum. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.